Hai, video ini dibuat di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang berlangsung dan dibuat di rumah masing-masing. Kami membuat video ini untuk menanyakan ke beberapa anggota kami tentang opininya kepada bangsa Indonesia dan juga pramuka, serta harapan yang ada di diri mereka masing-masing. Maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan dalam penyampaian opini mereka, karena kami tidak membatasi bagaimana cara mereka beropini. Kami memberi kebebasan kepada mereka untuk beropini, asalkan tidak menyinggung pihak manapun. Selamat dinikmati video sederhana dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Chelsea Novianti dari Goyoza dari SMPN 95. Saya Anis Aldema Faza dari Saya Nashwari Hadat Laisha dari Reniza Kunsya Giski dari Hai, nama gue Gisela Akma Syahira. Nama gue Narame dari Kushiba Sakura. Sejak kapan sih saya kenal pramuka? Saya tuh kenal pramuka itu dari SD. Sejak mulai kelas 1 SD. 2016 kelas 4 SD. Saya kenal pramuka dari SD kelas 5, cuman baru mengikuti pramuka inti di SMP kelas 7. Saya kenal pramuka sejak saya SD. Milih pramuka karena menurut saya pramuka itu kayak ekskul yang mencakup semua materi. Kayak materi apa aja tuh, materi di ekskul lain tuh ada di pramuka. Kayak misalnya baris-baris ada di pramuka, terus PPGD ada di pramuka, terus kalau misalnya mau yang kayak nari-nari gitu itu juga ada, yel-yel, kayak nyanyi ada, yel-yel kan ngeluarin suara. Pokoknya materi-materinya tuh ada di pramuka. Mengapa aku memilih pramuka ini? Ya tadi yang karena saya dulu dari SD-nya udah pernah ikut juga pramuka karena aktifnya juga selalu. Nah saat saya di SMP ini, saya pertamanya ini nggak minat ikut pramuka. Karena menurut saya dulu itu menurut saya pelatih yang seru itu hanya pelatih di SD saya gitu. Ya jadi semenjak saya ada pramuka wajib di SMP Negeri 95, saya mulai tertarik ini. Soalnya latihannya seru-seru, baru kakak-kakaknya baik-baik gitu. Baru berlanjut lah nih, dalam hati saya ini udah ada pengen masuk pramuka lah gitu, tapi hanya terbesit sedikit aja. Baru masuk ke, waktu itu ada perkemahan wajib. Dari perkemahan wajib ini saya juga belajar banyak tentang pramuka ya, dan saya lihat wah ternyata pelatih pramuka itu seru-seru. Ditambah lagi dulunya itu kakak saya juga seorang pramuka, tapi di SMP lain. Dia menceritakan banyak hal tentang pramuka yang saya belum tahu semuanya. Pengetahuan pramuka saya hanya sebatas di SD, dan saya banyak belajar dari kakak saya yang akhirnya saya masuk ke pramuka SMPN Negeri 95. Nah itu dia perjalanan saya sebelum mengapa saya memilih pramuka gitu. Karena gue ingin menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin. Gue memilih pramuka karena bagi gue pramuka itu mengasihkan. Dari pandangan gue sendiri, pramuka itu udah kayak rumah. Jadi gue berasa punya keluarga lain gitu. Pramuka itu solid, satu, dan pramuka itu segalanya. Jadi maksudnya tuh semua kegiatan itu ada di pramuka. Pramuka dari pandangan gue itu praja muda karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Ini adalah kerjasama yang dimana kita bisa semua orang tuh harus, yang nggak bisa harus kita ajarin. Untuk arti pramuka menurut aku yaitu sebuah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya pendidikan kepramukaan Indonesia. Yang paling saya kenang itu tur bareng waktu saya masih jadi angkatan baru. Persami 2018 bulan Desember. Di situ benar-benar kekompakan kita diuji dalam satu regu. Kebersamaannya itu dan tawa canda yang ria. Pas persami inti. Apa ya? Tentu saja momen di mana saya dan regu saya pertama kali mengikuti lomba
pramuka yang sesungguhnya. Saat pertama kali saya dengar bahwa ada lomba di salah satu sekolah di daerah Koja, dan kita mengambil keputusan untuk berkomitmen mengikuti lomba tersebut. Perencanaan pun dimulai. Latihan terus dijalankan setiap hari, persiapan terus dimatangkan. Setelah beberapa hari dan akhirnya hari itu pun tiba. Rasa takut, deg-degan, terharu, senang, semangat, semuanya dirasakan. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil setelah mengikuti lomba tersebut. Kita bebas dari penjajah, bebas dari kekangan, bebas dari hal-hal yang menghalangi kita untuk berbuat positif. Nah, menurut pandangan saya itu adalah suatu orang-orang di negeri ini tidak ada lagi yang mengkontrol, tidak ada lagi yang menyuruh-nyuruh, tidak ada lagi yang membuat suatu orang ini berpikir kepada itu saja. Mereka hidup bebas dan juga damai, tentram, bisa bercengkerama dengan masing-masing orang. Menurut gue sih, arti merdeka itu kondisi di mana kita sudah terbebas dari penjajah. Merdeka tuh hilangnya sesuatu yang mengganggu kita. Bebas dari penjajah. Kemarin tuh sekolah gue bikin lomba virtual, terus gue disuruh ikut, dimaksa ikut, dan gak ada yang mau ngajuin diri, jadi ya udah kita terus kayak lancar sih, cuman gue takut aja, soalnya gue tuh pas itu grogi banget. Intinya pandemi ini nggak bisa ngalangin kita buat ngerayain hari kemerdekaan ini. Sebagai pelajar seperti kita, mungkin kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Menurut saya tuh cara menyambutnya itu gak mudah, kayak tetap di rumah saja untuk menjaga penularan COVID-19 ini dan tidak berkeluaran jika tidak penting. Berhubung gue OSIS di sekolah gue, jadi sekolah gue itu ngadain acara virtual, lomba online gitu. Jadi kita ngadain beberapa lomba, terus kita umumin lewat WhatsApp, lewat Line, lewat Instagram. Terus kita adain acaranya itu via Zoom atau Google Meet gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita lupa sama hari kemerdekaan Indonesia. Ikuti perlombaan yang ada di sekolah saya secara online dan ikut berpartisipasi. Yang bakal dipilih sih pertama kota Kediri. Pastinya luar Jawa, kota Lombok di Nusa Tenggara Barat. Mengunjungi kota Kasar, Medan, Padang, Pekanbaru, dan banyak lagi di Pulau Sumatera atau Sulawesi. Gue bakal pilih Bali sih, karena Bali itu indah. Pramuka lebih solid lagi anggotanya, khususnya di Pramuka SMP Negeri 95. Jangan mau kalah sama pramuka-pramuka lain ya. Ini semoga Indonesia dapat melewati masa pandemi ini dan semakin merdeka untuk kedepannya. Untuk Indonesia saat ini, semoga Indonesia bisa bebas dari pandemi COVID ini dan bisa beraktivitas normal seperti biasa. Harapannya semoga pramuka semakin maju dan semakin keren, terutama pramuka Semasko. Semangat! Saya untuk Indonesia ke depannya adalah semoga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan besar. Semoga pramuka jaya selalu dan melahirkan tunas-tunas muda yang bisa membawa bangsa ini menjadi semakin maju dan makmur. Itulah beberapa opini dari beberapa anggota pramuka kami. Pramuka itu ialah sekumpulan anak-anak muda yang memiliki jiwa suka berkarya. Dan di pramuka sendiri tumbuh sebuah tunas dan harapan dari anak-anak muda bangsa ini yang nantinya menjadi penerus untuk memajukan negeri ini. Dan apakah bangsa kita ini sudah merdeka? Untuk merdeka dari penjajahan mungkin saja sudah. Namun merdeka dalam berpendapat, dalam berekspresi, beragama, dan lain sebagainya, kita masih belum sepenuhnya merdeka. Semoga di umur yang ke-75 bangsa ini, kita bisa memahami betul tentang merdeka itu dan bisa meraih kemerdekaan yang abadi itu. Selamat ulang tahun Indonesia dan Pramuka. Semoga bangsa ini terus maju dan bisa menjadi macan Asia, bahkan macan di dunia. Dan semoga anak-anak muda Pramuka, tunas harapan bangsa, mampu memimpin bangsa ini di kemudian hari. Sekali lagi, selamat ulang tahun Indonesia dan juga Pramuka.